Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4285, 4286, 4287. Kami bukan dari aliansi penyegel iblis. Aku adalah Ratu Kota Kekaisaran Rubah ini. Bagaimana aku ingin bisa membalaskan dendam keluarga Feng? Ketika Bai Qian mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan keras. Ratu, Jenderal Qian buru-buru berdiri dan memandang Bai Qian dan berkata, kamu bilang kamu adalah Ratu. Apakah kamu punya bukti? Aku punya lebih banyak bukti, bisakah kamu mengenaliku? Jika kamu menemukan orang-orang dari kota Kekaisaran Rubah, mereka pasti mengenalku. Bai Qian berencana membiarkan mantan bawahannya mengidentifikasi dirinya, dan identitasnya akan dikonfirmasi. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka adalah anggota aliansi penyegel iblis. Sekarang catat mereka dan serahkan keempat orang ini padaku. Zhang Longhu berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian mengangguk, baiklah. Aku akan melapor kepada Kaisar Xiao sekarang bahwa aku telah menangkap 4 orang lagi dari aliansi penyegel iblis. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Saat ini, Dev berkata, aku memiliki token di sini yang dapat membuktikan identitas kita. Token apa? Jenderal Qian memandang Dev dan bertanya. Dengan pemikiran di benak Dev, token dinasti Xiao terbang langsung dari cincin penyimpanan. Kemudian Jenderal Qian mengulurkan tangan dan mengambil token itu langsung di tangannya. Saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Tubuh Jenderal Qian gemetar, dan dia akan melepaskan ikatan Dev dan yang lainnya. Tunggu sebentar, Dev segera menghentikan Jenderal Qian, dan kemudian menatap Zhang Longhu, siapapun yang mengikat kami, dia harus melepaskan ikatan kami. Ketika Jenderal Qian mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Dev, dan segera berkata kepada Zhang Longhu, mengapa kamu tidak segera melepaskan ikatannya? Jenderal, apa yang kamu? Zhang Longhu bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jenderal Qian. Aku memintamu untuk melepaskan ikatanmu, kamu tuli. Jenderal Qian menendang Zhang Longhu dengan keras. Tendangannya sangat keras hingga dia menendang Zhang Longhu. Kemudian Zhang Longhu bangkit dan buru-buru berlari untuk melepaskan Dev dan yang lainnya. Kamu pasti Tuan Chen, kan? Aku benar-benar minta maaf. Kami buta, dan kami berharap Tuan Chen tidak menyalahkan kami. Jenderal Qian memegang token itu dengan tangan penuh hormat dan menyerahkannya kembali kepada Dev. Dia hanya tahu bahwa Xiao Huang memberikan token kepada sesama penganut Tao bernama Chen, tapi dia tidak mengenal Dev. Pada saat ini, Zhang Longhu juga melihat token itu. Ketika dia melihat bahwa token itu dikeluarkan oleh Kaisar Xiao sendiri, dia berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultivator muda dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 akan memiliki energi yang begitu besar sehingga Kaisar Xiao secara pribadi akan memberikan token itu. Tuan Chen, aku salah. Kuharap kamu tidak ingat kesalahanku. Akulah yang meremehkan orang lain. Zhang Longhu bersujud dengan putus asa. Karena dia tahu jika Dev mengatakan sesuatu sekarang, Jenderal Qian akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan token di tangan, sepertinya Kaisar Xiao ada di sini secara langsung. Jenderal Qian tidak berani melawan keinginan Dev meskipun dia punya banyak siasat. Tuan Chen, bajingan ini berani mengikatmu. Aku akan membunuhnya sekarang juga untuk melampiaskan amarah Tuan Chen. Setelah Jenderal Qian selesai berbicara, dia hendak menamparkan Zhang Longhu itu dengan telapak tangannya. Dev mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Jenderal Qian. Lupakan saja, maafkan dia sekali. Dev berkata dengan tenang. Jenderal Qian memandang Dev dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa dia sendiri adalah kultivator puncak alam Mahayana tingkat pertama, dan dia akan segera dipromosikan ke tingkat kedua. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada kultivator di alam kesengsaraan yang bisa menghentikannya. Tapi Dev dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegah Jenderal Qian bergerak sama sekali. Mata Jenderal Qian hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Kaisar Xiao memberikan token itu kepada Dev. Ternyata Dev tidak sesederhana yang mereka lihat. Jika Dev hanyalah seorang kultivator biasa di alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa masuk dalam pengawasan Xiao Yuanshan? Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Ketika Zhang Longhu mendengar ini, dia segera bersujud kepada Dev. Jenderal Qian juga menarik tangannya kembali. Bagaimanapun, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Zhang Longhu ini. Ini adalah saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tuan Chen, kota Kekaisaran Rubah telah direbut kembali, dan keluarga Feng telah dihancurkan.
Tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir, jadi seharusnya aman. Jenderal Qian mengikuti Dev dan berkata, "Jenderal, terima kasih atas kerja kerasnya," kata Dev dengan tenang. "Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bekerja untuk Tuan Chen." Jenderal Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jenderal Qian, di mana orang-orangku di kota Kekaisaran Rubah? Mengapa hanya prajuritmu berada di jalan ini?" Bai Qian bertanya pada Jenderal Qian. "Oh, saat kita merebut kota Kekaisaran Rubah, tidak banyak orang-orang dari klan monster di seluruh kota Kekaisaran Rubah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng, dan beberapa dari aliansi penyegel iblis. Mungkin karena kota Kekaisaran Rubah diduduki dan orang-orang itu melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Feng," kata Jenderal Qian. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertekan. Sebagai seorang ratu, dia sendiri melarikan diri, meninggalkan semua bawahannya dan orang-orang di kota. Jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik. Jika mereka semua dibunuh, Bai Qian mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. "Jangan sedih, bersabarlah, aku yakin kota Kekaisaran Rubah akan tetap berkembang." Melihat Bai Qian seperti itu, Dev segera merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Jenderal Qian di samping memandang Dev dan Bai Qian, dan langsung memahami hubungan antara keduanya, dan buru-buru berkata, "Ratu, jika tidak ada yang tersisa, kamu dapat mencariku. Aku yakin akan ada banyak klan monster yang ingin mencari tempat untuk beristirahat. Sampai kota Kekaisaran Rubah berkembang dan stabil, aku akan mengirim orang untuk tinggal di kota Kekaisaran Rubah sebagai penjaga untuk melindungi keamanan kota Kekaisaran Rubah." Sekarang Jenderal Qian berusaha keras untuk menjilat Dev. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian militernya, lebih baik membujuk Dev dan membiarkan Dev berbicara di depan Kaisar Xiao. "Aku juga akan memerintahkan Sekte Bunga Teratai dan Sekte Api Ungu untuk membantu. Aku yakin kota Kekaisaran Rubah akan segera kembali ke puncaknya." Dev membelai rambut Bai Qian. Sekarang Bai Qian adalah wanita Dev, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan Dev saat ini di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia tidak membutuhkan Bai Qian untuk melindunginya sama sekali. Dan garis keturunan Bai Qian juga telah menyatu dengan garis keturunan Dev, jadi dia tidak perlu lagi tidur dengan Dev sama sekali. Namun kini kedua insan tersebut tetap menjaga hubungan, yakni perasaan, bukan sekedar pertukaran kepentingan. Bai Qian memandang Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev hanya tinggal di kota Kekaisaran Rubah selama 2 hari, lalu menuju Gunung Tianmo. Ji Yun mengikuti Dev, namun Helena memilih tinggal di kota Kekaisaran Rubah. Bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Bai Qian untuk mengembangkan kota Kekaisaran Rubah sendirian secara perlahan, dan Dev tidak terlalu khawatir. Dengan Helena menemaninya, Dev bisa merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, Helena memiliki banyak prestise di antara klan monster. Pesawat roh itu melaju cepat di udara, melintasi gunung dan sungai, menuju Gunung Tianmo. Dev sedang duduk di pesawat, menghitung waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. "Ji Yun, kita kebetulan sedang dalam perjalanan ke kota Nanjing dan melewati Sekte Jiwa Iblis. Mari kita berhenti di Sekte Jiwa Iblis untuk melihat bagaimana keadaan anak Zheyan itu." Dev melihat bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bersaing dengan Mu Qing, jadi dia berencana untuk pergi menemui Zheyan di Sekte Jiwa Iblis. Ada hal lain, yaitu Dev ingin menemui Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis untuk menanyakan tentang Sekte Tulang Darah. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte yang berspesialisasi dalam jiwa dan dapat membantu orang membentuk kembali tubuh mereka. Sekte Tulang Darah mengkhususkan diri dalam penggunaan tulang manusia untuk budidaya. Ada lebih banyak atau lebih sedikit hubungan antara kedua sekte tersebut. Mungkin pemimpin Sekte Jiang akan mengetahui tentang Sekte Tulang Darah. Dengan adanya berita tentang Sekte Tulang Darah, Dev dapat menanyakan tentang tulang belulang Raja Iblis Awan Merah dari Sekte Tulang Darah. Mungkin Sekte Tulang Darah masih memiliki tulang belulang Raja Iblis Awan Merah. Ji Yun mengangguk, lalu mengendalikan pesawat roh itu dan perlahan memasuki wilayah selatan. Di Sekte Jiwa Iblis, Zheyan dan Jiang Yulian telah menjadi pasangan dalam kultivasi ganda. Sebagian besar urusan Sekte Jiwa Iblis ditangani oleh Zheyan dan Jiang Yulian. Sebaliknya, Master Sekte Jiang jarang memiliki waktu luang dan menghabiskan sepanjang hari berlatih di pengasingan. "Nona, ada beberapa kultivator di luar yang ingin bertemu dengan pemimpin sekte." Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis masuk ke aula dan berkata kepada Jiang Yulian, "Mereka di sini untuk membentuk kembali tubuhnya, biarkan mereka masuk," kata Jiang Yulian. Sekte Jiwa Iblis terkenal karena pembentukan kembali tubuh fisiknya. Begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan, jika mereka memiliki murid yang tubuh fisiknya telah dihancurkan, akan membawa sisa jiwa mereka untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Segera, seorang lelaki tua berambut merah masuk bersama beberapa muridnya. Zheyan hanya melihat sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh mereka, karena orang-orang ini tidak membawa sisa jiwa bersama mereka.
Zeyan sendiri telah menjadi sisa jiwa begitu lama, jadi dia bisa mengetahui secara sekilas apakah ada sisa jiwa pada orang lain. Jiang Yulian juga mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan-rekan Tao, aku ingin tahu apakah kamu di sini untuk membentuk kembali tubuhmu. Keponakan tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Pantas saja, saat aku pergi, aku sepertinya masih menggendongmu." Orang tua berambut merah berkata pada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, dia berkata dengan kebingungan di wajahnya, "Kamu adalah..." "Namaku Di Chongjing, adik laki-laki ayahmu. Aku menjadi murid ayahmu saat itu. Aku ingin tahu apakah ayahmu pernah menyebutkanku kepadamu." Di Chongjing bertanya sambil tersenyum. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek, tetapi dia segera pulih dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku, ayahku tidak pernah memberitahuku. Tapi karena kamu adalah adik laki-laki ayahku, mohon istirahat dulu. Ayahku sedang mengasingkan diri. Biarkan aku memanggil ayahku dan bernostalgia dengan Paman Di." "Hahaha, aku tidak menyangka kakak laki-laki itu masih bekerja keras setelah bertahun-tahun, jadi aku akan menunggunya saja." Di Chongjing tertawa dan berkata, "Bawa Paman Di untuk beristirahat dan pastikan untuk menghiburnya." Jiang Yulian memerintahkan murid sekte jiwa iblis. Di Chongjing dan yang lainnya diturunkan untuk beristirahat, tetapi setelah Jiang Yulian melihat Di Chongjing pergi, dia merosot di kursi dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Jiang Yulian berkeringat deras, dengan kepanikan di matanya. "Yulian, apa yang terjadi?" Melihat ini, Zeyan buru-buru melangkah maju dan bertanya. "Orang itu tadi ternyata adalah adik laki-laki ayahku. Ayahku menyebut adik laki-laki ini kepadaku. Adik laki-lakinya sangat kejam. Dia menggunakan tulang manusia untuk berkultivasi. Dia sepertinya telah menciptakan semacam sekte tulang darah, menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Dan ayahku menggunakan apa yang dia pelajari untuk membangun sekte jiwa iblis. Selain membantu orang, dia juga bisa mendapatkan sumber daya untuk dirinya sendiri. Karena kedua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, ayahku tidak pernah berinteraksi dengan adik junior ini. Aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah kami. Aku tidak tahu apa niatnya. Saat ini, ayahku sedang mundur. Aku khawatir kami tidak akan mampu mengatasinya." Jiang Yulian mengikuti Zeyan menjelaskan secara detail. Saat Zeyan mendengar ini, dia juga terkejut. Sekilas Di Chongjing dapat diketahui bahwa dia adalah seorang master di alam Mahayana. Guru seperti ini akan sulit dihadapi oleh sekte jiwa iblis. Bahkan jika pemimpin sekte Jiang keluar dari pengasingan dan memiliki banyak murid dari sekte jiwa iblis, tidak akan mudah untuk mengalahkan kultivator seperti Di Chongjing. Lebih baik membangunkan ayah kita dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengasingkan diri lagi. Jika sekte jiwa iblis sudah hilang saat itu, percuma ayah kita mengasingkan diri. Zeyan juga berpikir untuk membangunkan pemimpin sekte Jiang terlebih dahulu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Zeyan dan Jiang Yulian telah menjadi pasangan kultivasi ganda, jadi menyebut nama master sekte Jiang juga berubah. "Oke, ayo kita bangunkan ayah dan lihat apa yang ada dalam pikirannya." Jiang Yulian mengikuti Zeyan ke tempat master sekte Jiang berlatih. Bersambung.